warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di SDN 09 pada acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 9, dan juga nanti izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, dan yang kelima adalah acara inti yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah SDN 09 yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak SDN 09, yaitu saya sendiri, Ibu Hamidah SPD. Kemudian acara ditutup dengan doa. Baik, untuk berjalannya acara pagi hari ini, sama-sama kita mengucap basmalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah beliau kita masih bisa duduk serta berkumpul pada hari ini dalam berkegiatan bersama untuk belajar bersama, dan juga tugas saya di sini untuk menyampaikan aksi nyata atau pengimbasan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana alhamdulillah atas izin Allah saya berkesempatan mendalami atau dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dirancang mewakili karena Ibu tidak ada. Jadi maaf karena ini ditunjuk maka saya wakilkan. Terima kasih Bu Mini. Saya mendukung sepenuhnya dengan kegiatan ini karena semuanya ini akan berjalan, imbasnya akan kita terapkan ke murid-murid kita semua. Jadi saya tadi sebenarnya kurang paham ini tentang diseminasi ini, tapi katanya Ibu Mimi tadi pengimbasan. Jadi jangan bosan-bosannya kita tularkan
ibaratnya budaya kita, maksud saya yang kegiatan-kegiatan kita yang positif ke murid, supaya murid itu terbiasa. Jangan bosan-bosannya untuk 4 kata ajaib. 4 kata ajaib itu hari-hari, karena anak-anak kita sekarang ini luar biasa. Jadi jangan bosan-bosannya dengan untuk, maksud saya kalau dulu itu ke tata krama ya, tata krama kita ke anak-anak. Di samping anak-anak kita mulai dari diri kita dulu. Jadi saya dukung sepenuhnya kegiatan ini dan saya acungin jempol luar biasa. Terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sudarmi untuk sambutannya pada kegiatan hari ini. Tiba saatnya di acara puncak, yaitu penyampaian materi di seminar Saya yang pertama adalah sebelum belajar itu kelas harus bersih dan berdoa terlebih dahulu. Catatan yang dibuat bersama di kelas B, terutama di kelas Bu Darmi, adalah sebelum mulai pelajaran kelas bersih dan juga berdoa dan berdoa. Nanti kita kupas, nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian Bu Mira. Nah, untuk kesepakatan adat istiadat, kebiasaan, terus yang diturunkan berarti yang diwariskan oleh nenek moyang, kemudian ada keberagaman. Siap. Semuanya jawaban Bapak Ibu guru adalah benar. Baik, selanjutnya next. Yang memiliki arti budi atau akal sehat. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture. Terima kasih Bu Bahria tadi sudah menjawab budaya sama dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin mengupas tuntas. Apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak kelas 9, tugas kami adalah mengimbaskan di sekolah kami sendiri dan juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru rekan sejawat kami di SDN nomor 9. Lanjut. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi peserta didik yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah alasan pemerintah untuk mengembangkan proyek penguatan profil Pancasila. Dari sinilah akarnya menjadikan peserta didik itu pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan apa langkahnya? Tentunya kita membudayakan dulu di sekolah kita ini penerapannya, budaya positifnya. Seperti aku dia, kita nggak bisa berproses itu hanya dalam 1 kali, 1 bulan, 1 tahun. Berproses terus menerus karena zaman era globalisasi terus menantang. Benar tadi kata Bu Sudarmi bahwasanya peserta didik yang sekarang perlu penerapan karakter yang terus menerus. 4 kata ajaib, 5S itu sudah terkikis zaman. Tugas siapa untuk mengoptimalkan itu? Tugas kita sebagai pendidik, tentunya dengan dukungan dan kolaborasi semua warga sekolah dan juga kedua orang tua di rumah. Kemudian di sini ada materi pertama adalah kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Mari kita bahas sama-sama. Kesepakatan kelas yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira saya ingin bertanya, sudahkah Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas bersama peserta didiknya pada awal pelajaran baru yang kemarin di bulan Juli Agustus? Sudah, alhamdulillah. Mungkin boleh berbagi di sini kesepakatan kelas yang pertama saja. Mungkin mewakili di kelas fase A, fase B, fase C. Boleh di fase C dulu. Fase B, maaf, Ibu Sudarmi ya.
Boleh satu aja pun kesepakatannya yang dibuat bersama peserta didik. Kesepakatan saya yang saya buat bersama anak didik saya yang pertama adalah sebelum belajar itu kelas harus bersih dan berdoa terlebih dahulu. Kesepakatan yang dibuat bersama di fase B terutama di Mas Budani adalah sebelum memulai pelajaran kelas bersih dan juga berdoa dengan doa. Nanti kita kupas, nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian Bu Mira. Nah, untuk kesepakatan kelas ini terus terang ini sebelumnya memang belum ada arahan, tetapi karena penguatan media sosial terutama di TikTok ataupun di YouTube, maka ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi pertama untuk menghias kelas dulu nih Bu ini karena keren dan sebagainya, baru muncul ada kesepakatan kelas. Nah dari sini terus terang saya belum memahami kenapa. Untuk saya kesepakatan kelas pertama yaitu datang tepat waktu. Nah itu datang tepat waktu. Jadi sebelum membersihkan kelas, siswa yang piket harus datang tepat waktu. Selain yang piket, yang lain pun harus. Tapi yang utama gurunya yang harus tepat waktu datang untuk mengecek anak-anak ini yang piket siapa. Terus dibagi tugasnya, walaupun mereka sudah bisa pintar berbagi, tapi tidak ada salahnya kalau gurunya sebagai pengontrol siswa yang datang untuk piket. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Mira, luar biasa ya penjelasannya ya. Satu lagi deh mewakili dari kelas ya, kesepakatan dari kelas. Bu Yun kira-kira di kelas rendah mungkin, mohon maaf di kelas fase A, boleh ya? Kalau dari kelas saya untuk kesepakatan kelasnya yaitu saat guru mengajar siswa dilarang berbicara. Jadi siswa harus mendengarkan siapapun guru yang mengajar di depan. Kalau kelas saya yang tinggal berbicara, kesepakatan kelas saya walaupun anak-anak mungkin ya saya sadari mungkin ada yang duluan daripada saya datang, tapi ya sebelum jam bel berbunyi sudah berbaris di depan kelas bersalaman dengan wali muridnya. Setelah itu masuk ke dalam kelas baru membaca doa. Bukan saya tambahkan kalau mau akut misalnya izin ke toilet harus bilang. Nah, udah itu aja. Bu Baya ada menambahkan? Oke, sama. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih luar biasa jawabannya. Nah, sebelum kita kupas tuntas tentang kesepakatan kelas, kegiatan diseminasi budaya positif, hari ini kesepakatan kita kelas kita dulu deh. Kegiatan kita hari ini ya, kita sepakati ya, boleh ya? Nah, karena tadi Bu Mira bilang mulai dari diri sendiri dulu. Siap? Ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Masya Allah. Tiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju? Setuju. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju? Setuju. Kemudian berpartisipasi penuh, dan yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Setuju ya? Oke, untuk perasaan yang lebih gembira, gimana kalau kita berdiri dulu? Berdiri dulu. Siap. Ya. Sudah ada kesepakatan kegiatan. Gapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar.
jari kiri, gabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cekok, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat berlingkar licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Nah, inilah yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian hari ini kesempatan kami untuk mengimbaskannya dan juga aksi nyata dalam diseminasi budaya positif di Sekolah SDN 009 Tenggarong. Nah, di sini teori choice atau teori kontrol ya dari William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi artinya kesalahpahaman. Ya, seperti itu. Tentang makna bahwa yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Jadi selama ini apakah benar guru kita sebagai pendidik mengontrol murid? Nanti kita lihat sama-sama. Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan menurut paparan Dr. William Glasser selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memerintah mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi, kesalahpahaman. Baik, kita cermati sama-sama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, benar? Itu adalah kemauan murid sendiri melakukannya. Jika dia ingin mengerjakan PR, kita hanya menuntut, bukan memerintahkan, bukan mengontrol. Kesadaran dari dirinya sendiri, kontrol dari dirinya sendiri. Kemudian nanti arahnya untuk ke yang negatif kita boleh berperan ya. Terima kasih. Karena kalau tidak dikontrol itu anak-anak sekarang bisa mau Ya. Terima kasih Bu Haji Rumah. Baik, terima kasih. Tadi yang di off the record-nya Ibu Bahria, baik, mohon izin menanggapi. Saya juga baru dapat, ya. Miskonsepsi yang pertama adalah yang pertama, iya, guru mengontrol murid. Benar sekali Bu Haji Rukmini. Seberapa penting kita mengontrol murid? Tentu saja untuk penanaman karakter yang berdampak positif. Apalagi di era zaman sekarang, terus menuntun seperti itu. Mungkin bahasanya bukan mengontrol tapi menuntun. Iya, menuntun. Kemudian lanjut, iya. Terima kasih. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setuju ya? Setuju. Kita lihat indikatornya apa? Penguatan positif akan kita mengujuk untuk hal kebaikan kepada peserta didik kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Perilaku apa? Tentu saja perilaku yang baik. Kemudian ada usaha atau mengontrol murid tersebut. Apa ikhtiar kita? Akan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Akan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada seiring dengan pembelajaran, seiring dengan kompetensi yang kita pelajari, kita rubah pelan-pelan. Lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab
untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Tepat sekali, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Siapa yang pengen dibaksa ya kan? Biar dengan ibaratnya murid kita sendiri kita paksa, maka itu akan berdampak negatif jangka panjang. Oke, kemudian, nah ini tadi dari mulai diri sendiri. Bu Mira, terima kasih untuk arahannya, untuk penguatannya. Mulai dari diri sendiri, menerapkan budaya positif, membangun budaya positif. Warga sekolah perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Bicara tentang sekolah, tentu kita di sini bekerja sama, berkolaborasi. Weakness, kelemahan tentu saja ada, minus tentu saja ada. Namun kita jalani, bismillah, kita ikhlas menjalani ini. Kita peruntukkan untuk peserta didik kita. Mulai dari diri sendiri dulu. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah ini dia Bu Hajar ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, dari kita ke disiplin sekarang. Dari segi kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discre, artinya belajar. Yang jika diartikan lebih lanjut dari kata dasar disiplin, maka maknanya adalah latihan atau pendidikan dalam mengembangkan harkat spiritual dan kepribadian. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini tentunya ada disiplin. Disiplin terlebih dahulu. Kemudian menurut tokoh Suhasini Arikunto, tokoh pendidikan juga, yang menerangkan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran ya pada hatinya tanpa adanya paksaan. Kemudian ini dia disiplin positif yang dapat kita ambil nilai-nilai kebijakannya. Tentu saja kita sudah memiliki di Kurmel itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Yang pertama, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu bisa kita ambil. Kemudian the 7 essential virtues building moral intelligence dari Michel Borba. Kemudian yang terakhir ada The Virtues Project, project nilai-nilai kebajikan. Baik, kita boleh ambil di yang paling atas saja profil pelajar Pancasila. Dari sini awalnya dulu kita bisa menerapkan kesepakatan keyakinan, maka akan tumbuh berkembang peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari apa? Dari kedisiplinan, pembiasaan. Lanjut. Nah ini dia yang tadi adalah profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi. Lanjut. Iya, 3. Kemudian untuk menerapkan disiplin tersebut tentunya ada usaha-usaha Bapak Ibu guru atau ikhtiar-ikhtiar di sekolah maupun di kelas masing-masing. Baik, 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi peserta didik dalam melakukan suatu langkah atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Silakan dibaca. Terus Bapak Ibu membaca suatu kasus tentang Sabrina.
Baik Bapak Ibu, dari kasus Safina tadi ada muncul pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Yang notabene adalah Pak Lukman seorang guru. Stop, jangan dijawab dulu Ibu Darmi, sabar dengan jawabannya. Boleh dituliskan masing-masing pada kertas post-it. Kemudian, jika Bapak Ibu guru sudah menemukan posisi yang pas untuk Pak Lukman, jelaskan satu saja indikatornya dari kasus tadi. Apakah membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau bahkan beliau ini seorang mengambil posisi sebagai manajer, atau jelas tidak melakukan segitiga restitusi. Karena jelas betul, iya, itu berupa hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman tuh langsung ditetapkan di tempat, ya, tanpa ada kesepakatan. Seperti itu. Baik, lanjut. Boleh Bu Mira? Bagaimana ketetapan konsekuensi itu sudah ditetapkan? Apakah mungkin tidak memakai sepatu tadi kan dicopot itu adalah peraturan sekolah? Iya, tentu saja tidak. Jadi kesimpulannya adalah sebagai penghukum. Terlihat jelas dalam kalimatnya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakannya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Sementara tidak demikian, jika memang dalam posisi pemantau, konsekuensi salah memakai sepatu itu ada kesepakatannya, iya, dan hal yang sewajarnya, bukan berupa bentuk hukuman secara langsung atau verbal. Baik, penghukum bisa kita katakan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Alhamdulillah, jangan sampai kita ya sebagai pendidik. Oke, seperti itu fisik dan verbal. Kita join sama-sama bahwa posisi yang paling ini adalah posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Minimal kita jadi teman. Oke, lanjut. Ya, siap. Katakan oleh Bu Mira bahwa di sini jika ini tidak bisa dikatakan sebagai pemantau, jika memang ini tidak ada kesepakatan, ya, tidak keyakinan yang dimulai dari di awal tentang kesepakatan sekolah. Jika ini bisa dikatakan pemantau, kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Lukman adalah mungkin begini, dia akan menanyakan kembali kepada Sabrina, jika kamu tahu apa peraturan dari sekolah kita bahwa tidak diperkenankan untuk memakai sepatu selain kita. Jika kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi bisa ditanyakan kembali karena ada kesepakatan di awal. Konsekuensi jika anak melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan antara guru dengan siswa untuk menjalin suatu kolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Begitu bisa. Mungkin itu tambahan saja dari saya. Terima kasih Bu Sriati. Betul, tepat sekali. Karena di sini Pak Lukman tidak ada mengatakan kesepakatan
awal. Seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi jika melanggar peraturan. Namun beliau di sini langsung menerapkan hukuman, copot sepatunya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini dia identitas gagal. Kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, penggantian. Identitas gagal yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang atau waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi identitas yang sukses adalah yang penerapan disiplin, sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Beda tadi ya, yang tadi kalau hukuman itu berdampak panjang. Kita nggak dapat pungkirin deh, kita aja pernah sekolah di zaman sekolah dasar. Apa yang kita ingat masa itu? Ya. Betul. 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 Iya, ada konsekuensi, kesepakatan. Saya ingat ada kesepakatan saya dengan orang tua saya di jam SD. Siap. Iya. Betul. Siap. Namun untuk pembentukan karakter itu kita ditanamkan oleh orang tua bahwasanya jika mengadu nanti akan tambah parah, seperti kan? Sementara kita dibentengi untuk menjadi peserta didik yang mandiri, memicu kita untuk lebih belajar dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Beda dengan zaman sekarang. Seperti itu. Nah itulah PR kita sebagai pendidik, bagaimana mental atau karakter peserta didik kita siap. Mohon maaf, saya waktu hari Jumat sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan berkali-kali. Maaf, ini saya kasih tugas di sekolah tidak selesai. Saya suruh menyelesaikan di rumah. Di rumah sudah 2 minggu juga tidak selesai. Maka waktu mau saya koreksi, maksudnya waktu itu saya tinggal aja, maksudnya waktu saya mau. Jadi itu karena tidak mengerjakan, maaf, waktu itu saya kasih sanksi untuk mengerjakan di luar. Tapi sebenarnya saya menyesal. Ya, saya penghukum. Tapi dari penghukum tadi, saya bukan sekali, saya bukan maksud saya begitu berbuat saya hukum, tidak. Saya kasih maaf masih. Oke nak, tidak selesai di sekolah, diselesaikan di rumah. Padahal cuma 5 nomor. Tapi karena anaknya ini ya nggak tahu, nggak ngerti lah, saya bilang ini bukan 1 orang, yang itu saja. Jadi saya dengan terpaksa saya keluarkan murid untuk mengerjakan di luar. Maaf, itu hari Jumatan. Karena saya mungkin sudah gimana saya ngatasinya nanti, dilembuti salah, dikerasi salah. Jadi ini untuk sistem ibaratnya saya sebenarnya maksud saya itu supaya ada efek jerah, tapi nggak tahu jerah kanda itu anak-anak begitu. Ini kasus saya kelas saya itu yang kayaknya super itu 5 orang ya begitu. Jadi kalau di kelas rendah ini pondasi sebenarnya. Jadi makanya dulu kita kalau guru kelas 1 itu tidak bisa kita remehkan, karena di kelas 1 ini adalah guru yang membentuk karakter anak-anak kita. Ya misalnya di tahun baca gurunya kelas 1 dipadakan salah, yang di tahun hitung gurunya kelas 1 juara pernah, yang PL-nya Mahmud nih guru kelas 1-nya juara pernah. Jadi memang di kelas rendah itu luar biasa. Dan pengalaman Bu Darmi itu sama Bu, di kelas saya kemarin itu tentang anak yang tidak mengerjakan PR sudah berapa lama. Dan akhirnya saya mempunyai ide, kalau di sekolah belum mengadakan buku penghubung, saya membuat buku penghubung. Dan
tidak mengeluarkan biaya sebenarnya karena saya komunikasikan, ini hanya berbagi pengalaman ya ibu-ibu. Ini saya komunikasikan dengan orang tua, saya undang karena kami ada semacam apa ya, setiap bulan itu kami ada pertemuan, jadi wajib. Kalau di kelas saya itu setiap bulan wajib pertemuan 1 kali dan itu disepakati mereka sendiri. Kemudian di pertemuan itu saya sampaikan bahwa anak-anak ini ada yang tidak mengerjakan, ada yang belum bisa membaca, ada yang kalau mengikuti pelajaran kemana-mana pikirannya. Jadi di hubung itulah disepakati untuk laporan. Dan memang sebenarnya keterampilan guru ini adalah keterampilan mengkomunikasikan dengan orang tua. Karena kita tidak bisa lepas dari orang tua. Yang lebih banyak ini kan bersama anak-anak ini dengan orang tua mereka. Jadi hanya berbagi pengalaman dan menanggapi kasus tadi Pak Lukman, ini juga pernah saya lakukan. Ya, kita nggak munafik. Artinya kita juga guru ini makanya belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata guru itu yang serba bisa. Guru itulah yang sebenar-benarnya Mahadewa. Enggak. Jadi guru ini harus belajar, terus belajar. Dan mau dikritik Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengkritik murid kita dan kita tidak mau dikritik. Nah ini yang sangat menjadi penyakit sebenarnya yang harus kita obati. Jadi ketika kita dikritik, mesti kita membuka diri dan mau memperbaiki. Karena kalau dikritik saja kita mau mendengarkan tapi tidak mau memperbaiki, nah ini sulit. Jadi itu saja mungkin berbagi pengalaman. Dan saya juga sebenarnya baru belajar Bapak Ibu, ini adalah rumah saya pertama sebenarnya yang mengajarkan saya menjadi guru. Dulu saya juga arogan menjadi guru. Dan saya pernah bertemu dengan murid saya, dia bilang, "Oh Bu Siti itu kah?" Luar biasa ya ternyata. Iya, wow, saya langsung introspeksi. Waduh, ternyata model mengajar saya dulu itu membuat murid saya mengingat saya dalam tanda kutip bukan positifnya, tapi negatifnya. Nah ini jangan sampai ini terulang lagi dengan diri saya. Alhamdulillah, tidak juga semua murid seperti itu. Ada juga yang karena Bu Siti keras sama saya jadinya berhasil. Bu, saya sangat berterima kasih sama ibu. Kalau ibu nggak marahin saya nggak jadi orang sekarang. Ada juga yang seperti itu. Cuman memang timingnya, waktunya yang harus kita jeli untuk melakukan hal-hal yang kadang keras, kadang lemah. Dan alhamdulillah saat ini saya merasa murid saya menyayangi saya. Karena ketika kalau saya datang, Bu Siti semuanya regap. Menyerbu uletan, padahal saya osok sebenarnya. Sebenarnya saya tidak suka sama anak-anak, tapi saya mau belajar, saya harus suka sama anak-anak. Gimana saya harus suka dipeluk, suka ditanya-tanya, dan itu harus saya rubah. Begitu, terima kasih Bumi. Memang materi budaya positif ini materi yang gak ada matinya, yang harus terus dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Bu Mira ingin menanggapi. Oh sama, berarti udah didahului oleh Bu Siti. Luar biasa ya teman-teman. Terima kasih Bu Siti dari komunitas kami Belajar Sepanjang Hayat telah bisa hadir. Boleh berbagi Bu Triati, silakan. Jadi kalau di kelas rendah ini pondasi sebenarnya. Jadi makanya dulu kita kalau guru kelas 1 itu tidak bisa kita remehkan. Karena di kelas 1 ini adalah guru yang membentuk karakter anak-anak kita. Ya misalnya di tahun baca, gurunya kelas 1 dikatakan salah. Yang di tahun hitung, gurunya kelas 1 juga karena PL-nya Mahmud, ini guru kelas 1-nya juga. Jadi memang di kelas rendah itu luar biasa. Dan pengalaman Bu Darmi itu sama Bu, di kelas saya kemarin itu tentang anak yang tidak mengerjakan PR sudah berapa lama. Dan akhirnya saya mempunyai ide, kalau di sekolah belum mengadakan buku penghubung, saya membuat buku penghubung dan tidak mengeluarkan biaya sebenarnya karena saya komunikasikan, ini hanya berbagi pengalaman ya ibu-ibu. Ini saya komunikasikan dengan orang tua, saya undang
karena kami ada semacam setiap bulan itu kami ada pertemuan, jadi wajib. Kalau di kelas saya itu setiap bulan wajib pertemuan 1 kali, dan itu disepakati mereka sendiri. Kemudian di pertemuan itu saya sampaikan bahwa anak-anak ini ada yang tidak mengerjakan, ada yang belum bisa membaca, ada yang kalau mengikuti pelajaran kemana-mana pikirannya. Jadi di hubung itulah disepakati untuk laporan. Dan memang sebenarnya keterampilan guru ini adalah keterampilan mengkomunikasikan dengan orang tua, karena kita tidak bisa lepas dari orang tua. Yang lebih banyak ini kan bersama anak-anak ini dengan orang tua mereka. Jadi hanya berbagi pengalaman. Dan menanggapi kasus tadi Pak Lukman, ini juga pernah saya lakukan. Ya, kita nggak munafik. Artinya kita juga guru ini makanya belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata guru itu yang serba bisa. Guru itulah yang sebenar-benarnya Mahadewa. Enggak. Jadi guru ini harus belajar, terus belajar. Dan mau dikritik Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengkritik murid kita dan kita tidak mau dikritik. Nah, ini yang sangat menjadi penyakit sebenarnya yang harus kita obati. Jadi ketika kita dikritik, mesti kita membuka diri dan mau memperbaiki. Karena kalau dikritik saja kita mau mendengarkan tapi tidak mau memperbaiki, nah ini sulit. Jadi itu saja mungkin berbagi pengalaman. Dan saya juga sebenarnya baru belajar Bapak Ibu, ini adalah rumah saya pertama sebenarnya yang mengajarkan saya menjadi guru. Dulu saya juga arogan menjadi guru, dan saya pernah bertemu dengan murid saya. Dia bilang, "Oh Bu Siti itu kah?" Luar biasa ya ternyata. Iya, wow, saya langsung introspeksi. Waduh, ternyata model mengajar saya dulu itu membuat murid saya mengingat saya. Dalam tanda kutip bukan positifnya, tapi negatifnya. Nah ini jangan sampai ini terulang lagi dengan diri saya. Alhamdulillah, tidak juga semua murid seperti itu. Ada juga yang karena Bu Siti keras sama saya jadinya berhasil. Bu, saya sangat berterima kasih sama Ibu. Kalau Ibu nggak marahin saya jadi orang sekarang. Ada juga yang seperti itu. Cuman memang timingnya, waktunya yang harus kita jeli untuk melakukan hal-hal yang kita kadang keras, kadang lemah. Dan alhamdulillah saat ini saya merasa murid saya menyayangi saya. Karena ketika kalau saya datang, Bu Siti semuanya regap, menyambut uletan. Padahal saya osok sebenarnya. Sebenarnya saya tidak suka sama anak-anak, tapi saya mau belajar, saya harus suka sama anak-anak. Gimana saya harus suka dipeluk, suka ditanya-tanya, dan itu harus saya rubah. Begitu, terima kasih Bumi. Memang materi budaya positif ini materi yang gak ada matinya, yang harus terus dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Bu Mira ingin menanggapi. Oh sama, berarti udah didahului oleh Bu Siti. Luar biasa ya teman-teman. Terima kasih Bu Siti dari komunitas kami Belajar Sepanjang Hayat telah bisa hadir. Boleh berbagi Bu Triati, silakan. Hal ini memang perlu kita ketahui bersama, ada 5 posisi kontrol yang memang sering kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan dari kita lihat di tabel di salin dia itu ada identitas gagal dan identitas sukses jika kita terapkan 5 posisi kontrol tersebut, ya. Di posisi kontrol yang pertama, yang kedua adalah untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini berdampaknya berkepanjangan. Artinya jika kita lakukan, seringkali kita lakukan, ini akan berdampak kepanjangan seperti apa yang dikemukakan oleh Bu Siti tadi. Ada yang sangat membekas bagi siswa hingga menimbulkan traumatik
baik bagi peserta didik kita. Sedangkan posisi kontrol yang positif adalah posisi sebagai pemantau, teman, dan manajer. Bapak Ibu, dan di sini kita bisa pentingnya yaitu kesepakatan awal tadi, agar kita tidak berlaku sebagai guru penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Artinya anak-anak mengetahui dampak jika mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dalam proses kegiatan dan karakter anak tersebut. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Bu Darmi agar terhindar dari sebagai penghukum, walaupun ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Darmi memberikan kelonggaran waktu. Di sini mungkin di awal memang kita sudah terapkan kesepakatan tersebut. Nah, kesepakatan kita apa? Melakukan tugas secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab adalah menyelesaikan tugas tepat waktu, ya kan? Kemudian menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Ini bisa kita tarik pada saat menarik kesepakatan awal. Apa sih yang kita inginkan selama proses belajar mengajar selama 1 tahun ini? Anak-anak akan kita giring dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita terangkan anak-anak, baru kita rangkum apa yang kita inginkan selama 1 tahun. Tetapi yang diinginkan ini bukan keinginan guru, tetapi adalah keinginan dari peserta didik kita. Kita hanya menarik benang merahnya dan mengarahkan agar kesepakatan ini menjadi hasil kolaboratif, bukan hasil dari kita sebagai guru. Anak-anak merasa bertanggung jawab dan tidak merasa berat hati untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dikeluarkan secara yang mereka produksi sendiri. Ya, jadi dan ini Bapak Ibu, walaupun posisi kontrol, teman, pemantau itu menghasilkan identitas sukses, tetapi ini juga berdampak setengah positif kalau saya bilang, karena ini akan menimbulkan ketergantungan. Anak-anak merasa dibantu jika kita memposisikan kita sebagai teman. Jadi sesekali kita combine gitu, jangan terus-terusan anak merasa kita ini sebagai temannya. Nanti akan timbul juga kekecewaan kepada diri si anak. Memang yaitu tadi perlu kita ketahui, kalau sebagai penghukum hasilnya mujarab Bapak Ibu, saat itu kita lihat, tetapi dampaknya di belakang akan menimbulkan dendam-dendam berikutnya. Begitu saja tambahan saya dari saya Bu Darmi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sriati, Bu Siti, luar biasa, Masya Allah. Baik, Ibu Darmi sekarang mungkin sudah Apa yang harus kita lakukan ini? Ada tips nggak? Nah, bisa. Jadi kalau saya merasakan, karena saya merasakan sendiri, saya melakukan itu 2 minggu ini, dan luar biasa. Anak-anak yang tidak bisa membaca, dia bisa membaca. Karena ada buku penghukum itu. Orang tua nggak bisa kita lepas Bapak Ibu. Orang tua ini partner kita. Ya, partner kita, nggak bisa jadi musuh kita malah orang tua, nggak bisa. Orang tua ini teman karib kita. Kalau bisa kita panggil besti. Iya. Oke, Bu Darmi, mohon maaf ya Bu ini. Memang ini sosial sosial emosional harus ditata. Memang luar biasa. Guru ini memang susah. Kadang-kadang kalau kita enggak, itu kita kena kasus.
Ya, karena kasus pasti, karena yang kita hadapi bukan benda mati, yang dihadapi ini benda hidup. Dan kita nggak bisa memaksa anak ini maunya atau orang tua ini maunya seperti kita, tidak bisa. Nah, diperlukanlah komunikasi yang positif seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi, tidak boleh datang terlambat. Menjadi bahasa yang positif, datang tepat waktu. Nah, itu adalah bahasa keyakinan dan bahasa kesepakatan. Konotasi untuk peraturan itu jadi seolah-olah untuk dilanggar seperti itu. Nah, kalau dilanggar nantinya jadi kita jadi penghukum deh. Jangan lagi seperti itu. Kemudian lanjut. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang membuat keyakinan kelas, boleh nah seperti apa kesepakatannya. Kalau saya di kelas 1 itu, ya tadi 4 kata ajaib itu berarti saya menyayangi dan menghormati teman. Kalau kita ke peraturan tidak boleh, jangan. Nah, kita alihkan ke bahasa yang positif. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Kunci utama untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas adalah berkolaborasi. Kalau perlu kita libatkan wali murid. Saya akan juga terapkan Copas dari Bu Siti, ATM dari Bu Siti. Di semester 2 saya akan start untuk membuat buku penghubung. Mohon maaf, buku penghubung. Iya, siap. Baik, berarti ini satu persatu akan saya ATM. Terima kasih Bu Siti. Apa sih ininya ya? Tadi bilang Bu Siti, wali peserta didik itu adalah mitra kita. Sampai nanti kelas 6, hal sekecil apapun seperti ini, dengan berbagai macam keanekaragaman seperti anak didik kita dari 26 atau bahkan 28, kita ini apa ya, beneran juga memang pun memang praktek babak belur gitu, di susah binatang. Ya, yang mulai bahagia tuh saya setuju dengan Bu Elsa tadi, Pak Rodi, Bu Siti, Bu Darmi. Dari 26 anak siswa saya, misalkan 5 jadi kepongan, 21 bersikap positif. Nah, ini semuanya mengambil dari nilai-nilai kebajikan atau P5 tadi yang 6 dimensi. Ada juga di kelas 7 ya, ini SMP. Lanjut. Nah, ini ada tabel Y, tabel T juga ada. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau Y di sini terlihat karakter anak, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian terdengar nih, nah, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama nih, terima. Terus tolong ya, permisi, nanti 4 kata ajaib. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Ini semuanya tabel Y ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bagaimana yang tidak terlihat? Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas tabel T, bersikap positif, tanpa karakter. Kemudian membuang sampah sembarangan, tidak lagi tertempat, bahkan tidak dilakukannya. Berarti udah ada kemajuan nih, seperti itu. Kemudian membantu orang lain membantu orang lain hanya jika dilihat atau tidak tampak malas. Nah, ini bisa kita terapkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maksudnya di sini kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, apa yang menjadi dasar peserta didik berbuat atau melanggar peraturan? Apakah dia itu ingin apa ya tadi ya, kayak Bu Darmi, mendapatkan cinta dan kasih sayang perhatian mungkin Bu Darmi. Nanti boleh di penjabarannya. Kemudian restitusi. Nah, ini yang sudah kita bahas panjang. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat rasa bersalah. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu persuasi? Bujukan ya. Iya. Kemudian 4, pemantau atau monitoring guru pada posisi ini mengawasi. Selalulah kita Nah, kemudian manajer, posisi terakhir sebagai mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan peserta didik. Lanjut. Restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ini ada identitas gagalnya tadi ya sama ya, dan identitas suksesnya. Ada indikator-indikatornya. Ini dia. Baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian
kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini boleh diterapkan nanti jika menemukan peserta didik yang memang apa ya, kita di kelas menemukan suatu kasus seperti itu. Lanjut. Untuk penjelasan sisi pertama, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian sebagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah ini, saat ditanya, pada saat kita menstabilkan identitas, nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Gak ada tuh manusia yang sempurna. Namun melakukan kesalahan seperti itu, kita insya Allah bisa menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu di sini nggak mau pengen cari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu saat ini ya, memanggil murid pada saat pertama kita menerapkan menstabilkan identitas. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Misalkan ada satu kasus tadi berkelahi, melerai dulu, ditenangkan dulu. Nah, untuk damaikannya nanti dulu satu-satu panggil di tempat yang berbeda seperti itu. Tanya, apa alasannya tadi ganggu teman ngejek teman? Isok pun mau bercanda bu. Kadang mau datang kan, dah. Dianalisis kembali. Nah, apalagi ketemu kasusnya tidak berbahaya tadinya bu ya, berbahaya dan kalau 3 posisi kontrol, ternyata berlanjut. Ya enggak ya, sudah lagi kan? Iya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Nah ini tadi validasi. Apa tujuannya melakukan tadi tuh Bu Darmi yang nggak mengerjakan berulang-ulang untuk apa sih? Tentu ada pengakuan dari dia nanti. Nah nanti ketemu ada tuh, ada solusinya insya Allah. Iya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa? Sabrina, awak tadi itu sepatu. Buru-buru bu saya bu. Ditegak pak, lemah tadi. Buru bergerak dan juga mengimbaskannya di sekolah kita tercinta SDN 09. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya luar biasa untuk hari ini. Siap. Terima kasih. Termasuk kuat untuk hari ini ya. Kuat untuk hari ini. Artinya bersihkan hati ya. Siap. Kembali lagi profesi ini kita yang pilih, kita yang jalani. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah, diluaskan pemahaman, kesabaran eta. Kunci itu kesabar ada punya anak nih. Ya kan orang tuanya ada. Nah, terus kuncinya di sekolah 4-5 jam tadi. Terus dimudahkan. Kemudian saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan mohon maaf. Terima kasih untuk akhir ini. Sukses semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.